Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan akan memaparkan PPT kami dengan topik pendekatan pembelajaran IPS kelas rendah, disiplin dan struktural. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Utami, NPM 07, PGSD kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Ayuneli Hadayani Permatasari, NPM 08, semester 3A. Jenis pendekatan. Dalam IPS digunakan berbagai pendekatan. Hal ini tergantung pada berbagai hal seperti tingkat pendidikan, tujuan, dan lingkungan pendidikan anak. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita ketahui tentang pendekatan. Yang pertama, pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Yang kedua, pendekatan broad field atau pendekatan antar struktur. Yang ketiga, pendekatan kemasyarakatan atau pendekatan berorientasikan. Yang keempat, pendekatan pengalaman. Selanjutnya, pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Dalam pendekatan disiplin, pola kerangka atau sistematika disiplin tersebut merupakan titik tolak dalam menyampaikan konsep-konsep disiplin lainnya untuk mendukung konsep-konsep disiplin tersebut. Selanjutnya, cara penyampaian dalam pendekatan struktur. Dalam pendekatan atau disiplin, struktur mata pelajaran ini merupakan gambaran yang jelas tentang sistematika dari suatu disiplin untuk menyampaikan bahan pelajaran secara terpisah-pisah. Yang kedua, sifat-sifat pendekatan struktur. A. Tujuan pendekatan struktur. 1. Mendukung tujuan IPS dalam kurikulum. 2. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmu sosial tertentu. 3. Untuk menelaah lebih lanjut tentang lingkup utama kegiatan manusia. B. Sifat-sifat pendekatan struktur. Yang pertama, harus bersifat struktur yang terdiri dari konsep dan generalisasi. 2. Yang dapat memungkinkan dilakukannya korelasi. 3. Menunjang disiplin lain. C. Sifat kegiatan dalam pendekatan struktur. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya lebih banyak diberikan tugas kepada anak untuk mencari sumber-sumber di luar buku teks. Misalnya dari surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan pendekatan struktur di dalam IPS. A. Alasan-alasan pengguna pendekatan struktur. 1. Pengaruh disiplin ilmu-ilmu sosial di dalam IPS sangatlah besar. 2. Untuk mendapatkan gambaran tentang kontinuitas antara konsep-konsep ilmu sosial tersebut. 3. Untuk mendapatkan gambaran tentang struktur dari ilmu-ilmu sosial tertentu. B. Pelaksanaan penggunaan pendekatan struktur di dalam IPS. Memilih pokok-pokok bahasan atau subpokok bahasan dalam kurikulum yang tidak disampaikan melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau kemasyarakatan. C. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Penyusunan satu pembelajaran dengan pendekatan ini adalah sangat sulit karena tidak adanya pedoman yang tegas untuk memilih pokok bahasan kunci dan pokok-pokok bahasan pendukung. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.